Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini menjelang malam kita dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa dan memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam ibadah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau Allah sudah berkehendak untuk memisahkan jasad dan ruh kita, semoga Allah memberikan rezeki yang termulia, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di bab penguburan jenazah atau penguburan mayit. Man alladzi yaqumu bidafni, siapa yang berhak menguburkan mayit. La yajuzulin nisa al-qiyamu bidafnil mauta, yang jelas tidak boleh tugas penguburan mayit itu diserahkan pada wanita atau perempuan. Dan kelihatannya kalau di Muslim ya, sepanjang dan selama yang saya ketahui belum pernah melihat menguburkan jenazah dilakukan oleh perempuan, dan memang itu tidak boleh. Mungkin kalau ada suatu kampung yang enggak ada laki-lakinya, ya, adanya perempuan, ya mungkin kemudian udzur ya perempuan menguburkan jenazah. Tapi sampai sekarang alhamdulillah ya belum ada. Fa innal ma'hud fi ahdi nabiyyi walladzi jara alaihi amrul muslimin hatta yaum ay yatawalla ar-rijala ad-dafna. Karena yang berlaku sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, kalau tadi sudah aku katakan sepanjang selama yang aku ketahui, dan ternyata penulis mengatakan sejak zaman Nabi sampai sekarang bahwa penguburan jenazah
itu selalu dilakukan oleh laki-laki, tidak oleh wanita. Baik mas-mas, adik-adik, bapak-bapak, itu laki-laki. Tidak ada ibu-ibu atau mbak-mbak. Kenapa li'anna rijal aqwa ala dzalik? Satu, bahwa secara umum tenaga laki-laki lebih kuat dibanding tenaga perempuan. Meskipun satu dua ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki, tapi secara umum laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Sehingga kadang-kadang kalau ada laki-laki kok tidak kuat, lemah, itu dikatakan laki-laki kok koyo wedo. Artinya bahwa memang secara umum aqwa ala dzalik, lebih kuat. Summa lau tawallat nisa li afdhi dzalika ila inkishafi syai'in min abdanihinna amamal ajanib bahwa ghairu jaiz. Sehingga ketika pengurusan jenazah dalam hal penguburan diserahkan kepada perempuan, kemudian menjadi kebuka aurat ketika mengangkat mayit, memasukkan, padahal banyak laki-laki lain yang ada di sekitarnya, maka akan terjadi fitnah yang tidak dibenarkan. Bisa terjadi aurat, kebuka aurat gitu. Bisa jadi terjadi tangisan histeri gitu ya, untuk perempuan biasanya gembor-gembor gitu ya. Maka sehingga tidak dianjurkan dan pekerjaan itu diserahkan kepada laki-laki. Wa asroha min hadza kullih anan nabiyya qaddama Abu Thalhah lidafni ibnatihi wa huwa ajnabiyyun anha. Nabi pernah kehilangan anak perempuannya ya, yang meninggal, ternyata penguburan itu diserahkan kepada Abu Thalhah, bukan diserahkan kepada perempuan. Sebagaimana ketika memandikan, Nabi menyerahkan kepada perempuan. Tapi ketika menguburkan, Nabi menyerahkan kepada laki-laki. Artinya baik mayat itu laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak memasukkan ke liang lahat atau liang cemburi adalah laki-laki, tidak perempuan. Walam yuqaddim an-nisa, Nabi tidak mendahulukan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan laki-laki itu man al-haqqu bidafnil mayyit. Kan tadi kalau laki-laki perempuan sudah pilih laki-laki. Nah sekarang di antara laki-laki yang ada itu siapa yang paling berhak? Apa bebas atau sama ya antara orang laki-laki satu dengan yang lain? Maka ternyata urutan pertama adalah auliyaul mayyit, keluarga mayit. Dari kalangan laki-laki yang masih kaum kerabatnya, anaknya, adiknya, kakaknya, bapaknya, keluarga yang terdekat. Wadhurah rahimihi ahaku biinzali ila qabrihi, kerabat dan keluarga dekatnya yang paling berhak untuk memasukkan ke liang lahat. Nah kalau kerabat dan keluarga dekatnya nggak ada ya, yang agak jauh, kemudian bebas siapa saja. Karena terkadang ada mayat itu di situ tidak ada siapa-siapa gitu. Berarti kalau nggak ada kerabatnya, ya karena nggak ada kerabatnya ya laki-laki lain gitu ya. Kalau masih ada kerabatnya ya kerabatnya. Ada sebagian tempat dulu itu saya takziah yang memberi informasi itu takmir masjid, takmir musola. Misalnya seperti Pak Sus itu, si A meninggal, ternyata sampai musola itu yang nyolati hanya 5 orang karena jam kerja, hari kerja kok hanya 5 orang. 5 orang yang nyolati itu yang antar ke kuburan hanya 3, yang 2 setelah nyolati kembali ke kantor. Saya itu bingung kok sidik men sing ngeterke iki ngopo. Akhirnya setelah selesai saya yang ngantar sampai kuburan tanya, lah kok bisa begini tuh Pak? Iya itu enggak ada siapa-siapa, itu jadi warga sini saja baru setengah bulan itu berapa gitu, katanya dia punya saudara di mana dan yang di sini hanya satu, itu kasusnya bahasanya itu kayak dibuang oleh keluarganya, ditaruh di teras rumah adiknya atau apa begitu. Kadang permasalahan itu ada saja gitu.
Seperti itu. Sehingga saya baru kali itu ada mayat meninggal yang nyolati hanya 5 orang. Hanya 5 orang, yang antar ke kubur hanya 3 orang. Nah, di kubur sana banyak karena yang ditugas gali kubur itu ada 5 atau berapa. Dan mereka yang memasukkan. Kalau nggak ada keluarganya ya siapa saja. Tapi kalau masih ada keluarganya ya keluarganya yang terdekat. Dalam hadis dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan kerabat dekat antara mereka adalah yang paling berhak, yang ditentukan di dalam kitab Allah. Termasuk menguburkan jenazah. Bahkan kemarin pada saat membahas mensolatkan, termasuk yang paling berhak menjadi imam sholat adalah keluarga terdekatnya. Wali hadis Aliyin, dan begitu juga dengan dasar hadis Ali bahwa beliau mengatakan ghasaltu Rasulullah, aku memandikan Rasulullah, kata Ali. Ali itu menantu Rasul sekaligus sepupu. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah. Abu Thalib dan Abdullah kakak beradik. Kemudian Ali menjadi menantu Rasulullah. Berarti kan dekat banget ya. Menjadi dekat banget. Fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan. Kata Ali, aku kemudian melihat jasad Rasulullah SAW dan aku melihat sangat indah. Dan ternyata Nabi itu wangi dalam kondisi hidup dan wangi dalam kondisi meninggal. Masya Allah. Kata Ali, aku melihat keindahan pada jasad Rasulullah, dan jasad Rasul itu wangi dalam kondisi hidup, wangi dalam kondisi meninggal. Baik wangi secara fisik memang, dan wangi secara non-fisik. Nah, ini wangi non-fisik itu kan ya nama, harum gitu ya. Harum namanya, wangi gitu ya. Masya Allah. Ada harum baunya, ada harum namanya. Kalau harum baunya berarti fisik. Harum namanya berarti non-fisik. Masya Allah. Itu Rasulullah. Nah, harapan kita ini begitu gitu ya. Ketika meninggal itu begitu. Harum fisiknya. Toh kalau tidak harum fisiknya, karena bisa jadi orang meninggal itu sakit, dengan luka yang lama nggak sembuh, kan mesti nggak harum kalau bau fisiknya. Tapi tetap kita menjaga harum namanya. Kalau kita meninggal itu digelani banyak orang, jangan disenangi banyak orang, gitu ya. Maka dari lo si A itu meninggal, wes beneran ya, penyakitnya hilang, itu kan ya repot kan. Masya Allah, sing tukang gawe rusuh ning masyarakat wis ilang. Ngomone kelong itu kan ya Allah, naudzubillah kan itu ya. Naudzubillah. Bukan settingan tapi yang asli. Si A meninggal, innalillah, wong apik kok cepet wae dijukuk ya Allah. Burung ana gantine kok ya wis dipundhut ya Allah, muga-muga ana gantine sing luwih apik. Ini namanya orang nggelani karena kebaikannya, harum namanya. Itu yang kata Rasul, ketika masyarakat menyaksikan kebaikan seseorang jenazah, yang Rasul mengatakan wajabat. Maka menjaganya ya ketika kita masih hidup. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, kata Ali, Nabi itu harum ketika hidup, harum pula ketika sudah meninggal. Wa walad dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'ah. Dan yang mengurus pemakaman Nabi itu 4 sahabat. Yang memasukkan ke dalam liang lahat 4 sahabat. Siapa? Aliun, yaitu Ali, berarti menantu dan sepupu. Wal Abbas, dan Abbas itu pamannya ya. Wal Fadl, kemudian Fadl, wasolih, dan Soleh maula Rasulullah, itu bekas budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang yang memasukkan Rasul ke dalam liang lahat, dan semuanya adalah orang terdekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ketika ada orang meninggal kita nggak berani memandikan, nggak bisa mengafani. Kalau ada mayat di kubur ya kita paling dari kejauhan.
kemudian ketika keluarganya meninggal terpaksa tidak berani. Harusnya ya belajar ya supaya berani. Toh suatu saat kita juga tetap dimasukkan dalam kuburan. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Hari ini mengkafani, di hari yang lain pasti kita dikafani. Hari ini kita memandikan, pasti di waktu yang lain kita dimandikan. Hari ini kita digotong, dipikul, suatu saat kitalah yang ada di pikulan itu. Iya gitu ya. Nah, teman-teman kita jamaah ngaji yang sudah mendahului kita, dulu ada, sekarang nggak ada. Mau dicari kemana nggak bisa. Tapi suatu saat kita akan bertemu. Kalau sama-sama di bawah naungan ridho dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahada Rasulullah wahdan. Dan Nabi dikubur dengan model liang lahat. Memang kemarin sudah dijelaskan model kuburan itu ada dua. Ada liang lahat yang begini dan begini, namanya liang lahat. Ada yang model cempuri yang begini dan begini ya. Ada kalemnya tengah itu namanya cempuri. Wa nasofa alaihi allabana nasban, dan Nabi ditutup dengan batu bata ditutup setelah dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian waman yadkhulul mar'ah qabroha, kalau perempuan yang meninggal, siapa yang paling berhak memasukkan? Kalau jenazahnya itu perempuan, maka yang pertama adalah suaminya. Kalau memang punya suami. Kan kalau meninggalnya belum nikah kan nggak punya suami. Atau janda yang meninggal juga nggak punya suami. Ini kalau punya, yang paling berhak suaminya. Yang kedua, kalau berani. Punya suami, suaminya orang wani. Ditinggal mati bojone nangis terus ngantek awet ditinggal meninggal sampai dikuburkan hanya menangis. Sehingga ya tidak bisa, karena ada orang menangis karena gembira, ada orang menangis karena susah. Kalau ditinggal mati istrinya mungkin menangisnya karena susah. Siapa sih pendampingnya? Ya, kok yang hidup bersama terus sudah tiada. Tapi ada orang gembira itu menangis, Pak. Contohnya apa? Ada bapak-bapak menikahkan putrinya pada saat uzawij juga wa angkah tuka, itu belum selesai sudah nangis. Kira-kira itu nangis susah atau nangis gembira? Nangis saking gembiranya. Kalau dalam bahasa kita sebut terharu gitu. Ya, jadi ternyata orang itu gembira pol ya nangis, susah pol ya nangis gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau nggak bisa suaminya ya ganti yang lain, tapi kalau bisa suaminya. Nabi pernah berjanji akan menguburkan Aisyah. Andai kata Aisyah meninggal terlebih dahulu. Dan itu ungkapan kasih sayang. Nggak tahu kalau sekarang dipraktekkan dengan ke istrinya dianggap kasih sayang atau dianggap ngawep, nggak tahu gitu ya. Jadi Rasul pernah mengatakan, hai Aisyah istriku tercinta, seandainya engkau meninggal terlebih dahulu, maka akulah yang akan menguburkan jasadmu gitu. Dan dengan berani tidak bilang kayak gitu Pak Ugeng. Ini Nabi yang mengatakan, tapi janji Nabi itu tidak terlaksana. Kenapa? Karena Nabi meninggal duluan. Tidak terlaksananya karena Nabi meninggal duluan. Tapi qaul Nabi itu tetap menjadi sebuah ketetapan sunnah. Jadi misalnya ada kasus seorang istri meninggal, suaminya masih hidup, maka anjuran yang memasukkan ke dalam liang kubur itu adalah suami. Tadi kalau berani dan tidak nangis terus gitu ya. Nah kalau nggak punya suami atau suaminya nggak berani, maka yang terbaik kedua adalah mahromnya. Mahromnya itu bisa anaknya, bisa adiknya, bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa siapa saja yang mahromnya. Karena dalam hadis Abdurrahman bahwa Umar bin Khattab kabbaro ala Zainab binti Jahas arba'an, mensolatkan namanya Zainab binti Jahas dengan 4 kali takbir, tsumma arsala ila azwajin nabiyyi, kemudian mengutus kepada istri-istri Nabi, man yudkhilu hadhihi qabruha,
siapa yang menguburkan mayat ini? Fakulna, maka istri Nabi pada menjawab, mangkana yadkhulu alaiha fi hayatiha. Yaitu siapa-siapa yang bisa masuk ke rumahnya ketika hidupnya. Berarti yang dimaksud adalah mahramnya. Nah, kalau mahramnya juga nggak ada, ya berarti siapa saja laki-laki. Tapi urutannya seperti itu. Suaminya, kemudian mahramnya, kemudian yang penting laki-laki ya, yang memasukkan ke dalam kuburan. Yang ketiga, yustaratu fi man yudfanul mayit al yakuna qad jama'a alahu fitil kalailah. Kalau tadi pembahasan tentang siapa yang berhak dan siapa yang masukkan perempuan, ini keempat. Yang keempat berarti orang yang memasukkan mayit ke kuburan, di samping tadi adalah satu bukan perempuan, yang kedua adalah keluarganya. Kalau perempuan mahramnya atau suaminya, maka syarat keempatnya adalah orang yang pada malam harinya tidak berhubungan seksual sama istrinya. Tapi itu jangan buat alasan loh Pak. Jane mau ngerti untuk ngomong aku mambengi anu kok. Generadikon itu jangan gitu ya. Memang kalau memang iya ya jujur aja gitu ya. Enggak usah ikut masuk ya. Hatta inahu yuqaddam ar-rajul al-gharib al-ajnabi fit dafni alal mahram wa zaud idza kana jama'a lahu tilka lailah. Bahkan sampai orang lain didahulukan daripada suaminya atau mahramnya ketika suaminya atau mahramnya tadi malam menjalankan sunnah Nabi, yaitu hubungan suami istri. Ya misal contohnya semalam hubungan sama istrinya, kemudian istrinya meninggal kan, ya bisa saja kan itu kan. Nah, maka besok pagi ketika kemudian istrinya dimasukkan kubur, maka suaminya ini nggak boleh memasukkan ke liang kuburnya, karena tadi malam berarti dia jima. Begitu juga ketika mahramnya juga seperti itu, maka kemudian mendahulukan orang lain. Makanya biasanya yang dikubur ada yang mengumumkan siapa yang tadi malam tidak melakukan itu ya, mohon untuk masuk ke liang. Yang melakukan jangan. Tapi sekali lagi jangan dijadikan alasan ya. Fa'an Anas bin Malik mengatakan syahidna binta Rasulillah, aku menyaksikan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal. Wa Rasulullah jalisun alal qabri, dan Rasul duduk di sebelah kuburan. Fara'aitu ainaihi tadma'an, dan aku melihat kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Faqal, maka kemudian Nabi mengatakan, hal fikum min ahadin biqarifin alailah, siapa di antara kalian yang tadi malam berhubungan sama istrinya? Itu ditanya oleh Rasul ketika anaknya Rasul meninggal mau dikuburkan. Hal fikum min ahadin yuqarifu alailah, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Faqala Abu Thalhah, maka Abu Thalhah menjawab, saya tidak ya Rasul itu ya. Tapi enggak ada terusannya, kok rak ngopo itu enggak gitu. Makanya saya tidak ya Rasul gitu ya. Qala, maka kemudian Rasul mengatakan fa'angzil fi qabriha, kamu turun masuk ke liang kubur untuk memasukkan anak saya. Fanazala fi qabriha faqabaroha, maka kemudian Abu Thalhah turun ke kubur, ke liang kubur, kemudian menguburkan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya tidak ada sahabat kemudian nanya, kenapa kalau orang yang tadi malam jima, kan ya mestinya sudah mandi, tuh jimaknya malam, ya mesti sudah sholat subuh kan itu ya. Berarti bukan masalah belum mandi kan gitu ya. Memang yang tadi malam berhubungan pagi itu tidak boleh, dan larangannya hanya menguburkan, memandikan boleh, mengafani boleh, mensolatkan boleh, memikul boleh. Itu yang tidak boleh hanya
menguburkan karena tagnya memang ada di situ. Dan alasannya apa? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Dan Anas bin Malik juga telah mengatakan inna ruqayyah lama matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul kubra rajulun qarafa ahlahu al-lailah. Ketika Ruqayyah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi mengatakan orang yang tadi malam berhubungan sama istrinya tidak patut masuk ke dalam liang kubur. Berarti di situ tidak diperbolehkan. Ya. Mosok wong sak pirang-pirang sing do takziah ki mambengi ngono kabeh. Nek kabeh ya berarti udur kan itu toh. Nek padahal do muni ngono kabeh paling ngapusi wedi mlebu. Masyaallah gitu ya. Kan mesti tidak gitu ya. Insyaallah. Kemudian sifat wat ilmayat fil qabr. Kemudian tata cara memasukkan jenazah ke dalam kuburannya. Tata cara memasukkan jenazah ke kuburannya. Tadi kan orang-orang yang berhak. Ya. Orang-orang yang berhak. Satu, bukan perempuan. Yang kedua, keluarga dekat. Yang ketiga, kalau perempuan, suaminya atau mahramnya. Yang keempat, yang tidak hubungan pada malam harinya. Kemudian tata cara memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Yang pertama, as-sunnah idkhalul mayit min jihati rijlil kubri. Yang paling baik memasukkan jenazah itu dari sisi kaki. Jadi misalnya ini kubur modelnya begini, ini jenazah itu dari sini. Jadi kaki dari sisi kaki. Dari sisi kaki itu maksudnya sini kan sisi kaki. Kalau nanti mayat sudah di situ tuh kakinya di sini. Ya kepalanya dulu tapi dari sisi kaki. Set gitu. Kalau Indonesia lah jalannya ke utara lah. Karena saya melihat di tempat-tempat tertentu itu dari arah kiblat digelempang kayak gitu. Dan ini tidak sunnah. Ya meskipun itu nggak dosa lah. Artinya kalau menurut sunnah itu yang dari sisi kaki. Berarti kalau Indonesia dari selatan menuju ke utara. Jadi sini ditampani satu orang kepalanya, kemudian satu orang lagi. Saya melihat nggak tahu di daerah mana itu dari arah kiblat gelempang kayak gitu ya. Ini tidak sunnah. Yang sunnah adalah dari sisi kaki. Dalam hadis Abi Ishaq dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, qala Abu Ishaq mengatakan, Ausa al-Haris ayyusalliya alaihi Abdullah bin Zaid. Ya, bahwa Haris berwasiat supaya aku mensolati Abdullah bin Zaid. Fasolah alaihi, kemudian aku mensolatkannya. Thumma adkhaluhu al-kubra min qibali rijlil qabri, dan aku kemudian memasukkan jenazah tersebut dari arah kakinya. Waqala, dan kemudian Haris mengatakan hadza minas sunnah, dan yang demikian itu adalah tata cara yang menyerupai sunnah. Berarti masuk dari arah kaki. Karena kan kalau kita bilang mau dari arah selatan itu kan ya kalau di Indonesia gitu ya kan hadis itu kan untuk seluruh dunia gitu ya. Nah, bagi di Indonesia berarti yang paling mudah dari arah selatan ke utara, seret gitu. Maksudnya ke utara. Bukan dari arah kelibat kemudian digelempangkan begitu. Kemudian yang kedua, yuj'alul mayyit fi qabrihi ala jambihil aiman wa wajhuhu ilal qiblah. Kondisi mayit di dalam kubur itu miring ke kanan. Miring ke kanan kalau kurang paham, miring kemudian sisi kanan ada di bawah. Sisi kanan ada di bawah. Yang jelas berarti kalau di Indonesia ya mujur ngalor, madhep kiblat. Itu jelas. Berarti miring, yang diiringkan adalah kanannya. Karena kalau kirinya yang di bawah berarti membelakangi kiblat gitu ya. Dan bukan terlentang. Jadi miring sebelah kanan di bawah,
kemudian wajahnya menghadap ke arah kiblat. Jadi ya kalau ini jenazah ya gini, diringkan gini. Tidak terlentang gini, tidak miring ke sana, atau kirinya yang ada di bawah. Berarti kepalanya di sana. Itu tidak benar ya. Jadi kepalanya di utara kalau di Indonesia, miring kanannya ada di bawah dan mukanya menghadap ke arah kiblat. Wa ala hadza jaro amalu ahli Islam min ahdi Rasulillah ila yaumina hadza. Dan itu sudah berlaku sejak zaman Nabi sampai hari ini. Berlaku sejak zaman Nabi sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, yaqulul ladzi yadha'uhu fil lahdihi bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Yang mengangkat, yang menaruh, yang menaruh agar mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi, mengangkat bismillah wa ala millati Rasulillah. Naruh bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini doa yang memang diajarkan Nabi untuk dibaca ketika mengangkat, menaruh jenazah di dalam kuburan. Kemudian yang keempat, hal yustaru qablul mar'ah bisaubin an ayunin nadirin hatta tutfan. Apakah ketika perempuan yang dikubur itu harus ditutup di samping ditutup kain kafannya, jelas ditutup lagi kain yang lain supaya orang lain tidak melihat, ya, karena kan ketika kain kafan itu kan melekat kan kelihatan lekuk-lekuknya jenazah itu, perempuan itu, ya. Dalam sebuah hadis yang sebagian ulama hadis mengatakan dhaif, akan tetapi dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa wal mar'ah yakhmuru qabroha bisaubin. Perempuan tetap ditutup. Mungkin kalau di Indonesia dengan jarit biasanya, ya. Sampai ke bawah itu ditutup jarit, baru dibuka, jaritnya diambil ketika sudah mau ditutup dengan papan gitu ya. Jadi ditutup jaritnya. Jadi tidak kelihatan meringis kain kafannya untuk perempuan, karena bisa jadi itu aurat, ya. Karena mayit itu aurat ketika hidup dan aurat ketika meninggal. Aurat ketika hidup, aurat ketika meninggal. Wa na'lamu fi istibabi hadza baina ahli ilmi khilafan. Kata Ibnu Qudamah, ahlul ilmi tidak berselisih pendapat tentang sunahnya ini, gitu ya. Tsumma aurada asaron bi hadza an Umar wa Anas, dan juga ada asar dari Umar dan Anas. Kenapa? Li anal mar'ah auratun wala yu'manu ayabtua minha syai'un fayarahu al-hadid. Karena perempuan itu hidupnya ya aurat, kemudian matinya juga aurat, tidak selayaknya dilihat banyak orang. Karena tadi yang harus menguburkan laki-laki, gitu ya, dan yang dikuburkan perempuan. Mungkin yang masuk bisa makromnya, tapi yang di kanan kirinya yang melihat kan juga banyak orang lain. Maka sangat dianjurkan untuk ditutupi agar tidak kelihatan aurat. Kemudian yang kelima, yustahabu ayyah suwa minat turab salasa hasawatin biyadihi badal firaq min saddillahdi. Dianjurkan menaburkan tanah 3 taburan ketika selesai menguburkan. Jadi ketika selesai menguburkan, dianjurkan kita menaburkan 3 tanah. Dianjurkan. Sebagian mensunahkan dengan ucapan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi ada sebagian yang mengatakan tidak, karena dalilnya cukup hanya menaburkan saja, ya. Kalau sambil baca itu sebetulnya untuk mengingat saja, minha khalaqnakum, kamu dijadikan dari ini. Orang itu diciptakan dari tanah, minha khalaq wa minha nu'idukum, dan kamu dikembalikan lagi ke ini. Ternyata sekarang dikembalikan ke liang kubur, yang tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan besok kamu akan dikeluarkan dari sini ketika hari kebangkitan. Sebetulnya
ucapan itu hanya membaca Al-Quran dan mengingatkan pada diri kita. Tapi kalau sunnahnya tadi menaburkan 3 taburan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mensolati jenazah, kemudian mendatangi mayit, kemudian ketika di kuburan Nabi menaburkan 3 kali taburan tanah di arah kepalanya. Maka dianjurkan ya, menaburkan 3 taburan tanah. Kemudian setelah itu yang keenam, raf'ul qabri anil ardi qalilan nahwa shibrin liyatamayaza fayuson waja'luhu musanniman. Kemudian yang ke-6 ini meninggikan kubur sedikit, yaitu sejengkal. Kalau dalam bahasa kita dibuat gundukan. Jadi tidak rata-rata gitu, tapi ada gundukannya sedikit. Ini anjuran, ya. Waja'luhu musannaman atau musanniman, dijadikan sebuah gundukan supaya tahu bahwa itu adalah kubur, ya. Dalam hadis Jabir, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulkhidalahu lahdun, Nabi dibuatkan liang lahat. Wa nasaba alaihi laban nasban, dan ditutup dengan batu bata. Wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min sibrin, dan kuburannya ditinggikan 1 jengkal, ya, 1 kilan, menggunduk itu sedikit, supaya tahu bahwa itu adalah kuburan. Jadi ditinggikan dikit gitu, tidak dibangun kubah atau cungkup, ya, tidak, tapi hanya ditinggikan sedikit. Dalam riwayat Sofyan At-Tamar mengatakan ra'aitu kubur Nabi musannaman. Aku melihat kubur Nabi itu ada gundukannya. Kalau hari ini kita tidak melihat, ya, karena di dalam bangunan tertutup, ya, dan kita tidak tahu, ya. Kemudian yang ke-7, taklimul qabri bi hijrin onawihi liyutfana ilahi man yamutu min ahli. Dikasih tanda, kalau dalam bahasa kita tenger, atau orang bilang patroan, batu nisan. Tapi sebetulnya batu nisan yang benar itu hanya 1, tidak 2. 1 di arah kepalanya. Tapi adat di kita, kuburan kita itu 2, ya. Nah, jadi tandanya cukup 1. Intinya apa sih? Sebetulnya bukan untuk disembah-sembah, untuk dihormati, untuk itu. Tapi dikasih tanda itu biar besok keluarganya bisa dikubur di situ lagi. Keluarganya bisa dikubur di situ lagi. Misalnya sudah tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan, ya, sudah habis dagingnya, tinggal tulangnya, gitu, ya. Nah, ternyata istrinya dulu meninggal dikubur di situ, suaminya meninggal dikubur di situ lagi. Dalam hadis Muthalib bin Hantob, dia mengatakan lawamata Utsman bin Mad'un, ketika Utsman bin Mad'un meninggal, akhroja bijanazatihi fatufina, kemudian dikeluarkan jenazahnya dan dikubur. Amaro Nabi rajulan, Nabi memerintahkan seseorang ayak tiyahu bihijrin, untuk dikasih 1 batu di atas kepalanya. Falam yastati hamlahu, ternyata si laki-laki yang disuruh Nabi itu nggak kuat membawa batunya, nggak tahu batunya besar atau orangnya yang lemah, ya. Kan bisa jadi batunya kecil, orangnya lemah, kan nggak kuat. Faqama ilahi Rasulullah, kemudian Rasulullah lah yang mendekat ke batu itu, dan Rasul yang mengangkat dengan 2 tangannya. Sumahamalaha fawado'aha ila rosi, kemudian Nabi yang menaruh di atas kepalanya kuburannya Utsman bin Mad'un. Dan Nabi mengatakan, ata'allam biha qabru akhi, tahukah bahwa ini adalah kubur saudaraku, wa adfin ilaihi man mata min ahli, dan kuburkanlah di sini ketika keluarganya meninggal. Jadi ternyata tenger itu buat supaya keluarganya kalau meninggal sama-sama dikuburkan di tempat tersebut, bukan untuk yang lain. Tengernya yang paling tepat adalah 1, bukan 2. Tapi kalau di tempat lain 2, ya kita menguburkan di kubur yang tengernya 2, kalau kita kasih 1 boleh, ya nggak apa-apa. Kalau enggak jadi gegeran, ya kasih 2 ya nggak apa-apa, gitu, ya. Iya. Kalau di makam Muslim Rodatul Jannah 1, insya Allah. Nggak tahu kalau di Istiqomah 1 atau 2, saya belum melihat, itu, ya.
Ya juzu dafnus nain au aksaro fil qabri lidharurah. Boleh menguburkan 2 atau 3 orang dalam satu lubang karena darurah. Dulalah satu RT satu hari yang meninggal 3 orang kan duduk bola-bali kan kecapean. Dulu tuh zaman kolera. Kalau COVID kemarin itu kan qadarullah itu ada tempat-tempat tersendiri mungkin ya sama gitu. COVID itu yang meninggal banyak gitu ya. Itu boleh. Dulu juga zaman kolera tahun berapa juga satu kampung itu beberapa kali meninggal bak gitu ya juga ada. Sehingga dikuburkan satu kuburan karena tidak mampu. Atau kalau dulu zaman di Aceh pernah tsunami itu ya banyak orang itu ya kadang malah galinya pakai bego gitu ya. Berapa puluh orang untuk satu liang lahat. Maka boleh ketika kondisi seperti itu kan ya jadi ketika harus satu-satu kan capek gitu, terkoso gitu ya. Jabir bin Abdullah mengatakan karena an-nabiyyu yajma'u rajulain min qatla Uhudin fi saubin wahidin. Nabi pernah mengubur 2 orang yang meninggal pada saat perang Uhud atau syuhada Uhud di dalam satu kuburan. Fumayakul ayyuhum aksaru ahdanil Quran. Nabi nanya kepada para sahabat, siapa dua syuhada ini yang paling banyak hafalannya Al-Quran. Untuk apa? Faida usiro ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Ternyata yang banyak hafalannya Al-Quran yang ditaruh di depan. Jadi 2 orang dikubur 1, berarti yang hafalannya banyak ditaruh di depan, yang hafalannya sedikit ditaruh di belakangnya. Ya, pemuliaan dalam rangka memuliakan gitu ya. Wa qala ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Nabi mengatakan aku besok menjadi saksi orang ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim. Bahkan Nabi menyuruh orang yang mati syahid itu dikubur bersama darahnya. Walam yuwassilu dan tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim dan tidak disolatkan. Ini ketika mati syahid. Tapi di bab ini adalah bab bolehnya menguburkan 2, 3, 4 orang dan seterusnya dalam satu lubang ketika dalam kondisi darurat. Kemudian batut fanul mar'ah ma'ar rajul lid darurah. Boleh jenazah laki perempuan dikubur dalam satu lubang juga karena darurat. Tadi yang 2 lebih itu bisa jadi laki-laki semua, perempuan semua atau juga laki-laki perempuan. Wasilah bin Al-Asqa mengatakan anahu kana idza tufinar rijal wan nisa jami'an yas'alur rajul fil qabri mimma yalihil qiblah wa yas'alul mar'ah wara'ahu fil kubur. Kalau sama-sama laki-laki yang depan adalah yang banyak hafalannya Quran, kalau laki-laki perempuan yang depan yang laki-laki seperti jamaah, berarti laki-lakinya yang menjadi imam gitu ya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan wala ahabbu an tudfanal mar'ah ma'ar rajul ala halin wa in kana darurah wala sabila ila ghadiha kana ar-rajul amamaha wa hiya khalfah. Aku enggak suka kata Imam Syafi'i kalau 2 mayat laki perempuan kok dikubur dalam satu liang. Tapi kalau terpaksa enggak ada jalan lain, maka laki-lakinya ditaruh depan, perempuannya ditaruh belakang. Wa yaj'alu bainar rajul wal mar'ah fil qabri hajizan min turab. Kemudian antara laki-laki dan perempuan tengahnya itu dibatasi tanah, mungkin gundukan atau apa gitu membatasi supaya tidak nempel. Itulah penghormatan. Wis mati masih dihormati seperti itu karena kita lahir menjadi manusia yang harus dihormati. Jadi nanti ada penghormatan karena sesama manusianya, kemudian sesama iman dan Islamnya kan itu ya. Nah, ini jadi ketika sama manusia kemudian sama-sama beragama Islam, maka ada penghormatan sampai titik darah penghabisan sampai kepada ketika menguburkan jenazahnya. Masya Allah. Sampai di sini persilakan kalau ada pertanyaan.
Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat beberapa penjelasan dalam fikih itu tidak ada penjelasan. Kelihatannya itu hanya urf gitu ya. Hanya urf, hanya adat. Ketika hanya diyakini sebagai urf dan adat, saya kira tidak mengapa. Tapi jangan sampai kemudian masuk ke dalam khurafat. Kalau masuk ke dalam khurafat maka menjadi tidak boleh. Ada jenazah dikubur lupa talinya nggak dilepas. Sudah seminggu. Disuruh harus gali ngelepas talinya. Karena nanti mayatnya ngamuk. Mayat kok ngamuk itu ngamuknya piye gitu ya. Kalau sudah lupa ya nggak apa-apa. Wong urusan adat itu wong ibadah kewajiban saja. Kalau lupa ya di maaf. Apalagi hanya urusan adat. Itu ya. Beda kalau misalnya mayatnya mati dikubur lupa nggak dimandikan. Kan sudah dibahas dulu itu. Atau lupa tidak dihadapkan ke arah kiblat. Itu pun kalau masih memungkinkan. Kalau enggak. Karena itu adalah perintah Nabi. Tapi urusan-urusan yang sifatnya uraf, sifatnya adat, ya tidak menjadi sebagai suatu kewajiban. Karena yang tambahan-tambahan uraf kemudian diyakini menjadi hurufat itu banyak banget. Ya diantaranya ganjele gigir kudu pitu, nek loro tok ya ora entuk, 10 ya ora entuk. Padahal ganjel itu hanya dia itu supaya menghadap ke arah kiblat, nggak ngelibak sana. Pun nanti kalau sudah berapa hari bisa jadi ngelibak kan itu ya. Nggak harus pitu. Kemudian harus dilepas, harus nempel tanah, harus ini, harus itu gitu. Bahkan ketika sudah ke situ maprasnya tanah harus dari pojok mana, nggak boleh ditarik, harus diuncal nek ditarik katanya narik kancane melu mati kabeh dan seterusnya. Itu kan itu hurufat gitu ya. Ya kalau itu sebagai uruf saja nggak masalah, tapi jangan kemudian seyakin-yakinnya menjadi sebuah hurufat yang seolah-olah akan menimbulkan sebuah kebahayaan, malah petaka itu yang tidak diperbolehkan. Begitu Pak Allah. Ada lagi? Cukup ya? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.